Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saya Muhammad Labib Faliba beserta teman saya Muhammad Sultan ingin berbincang-bincang bersama guru saya, yaitu Kiai Haji Lutfi Basori, yang bertema santri. Langsung saja Pak Kiai, saya ingin bertanya, bagi seorang santri itu gimana sih adabnya santri kepada guru itu, Pak Kiai? Kalau bicara santri ya, tentang adab seorang santri kepada guru, itu bisa dikatakan seperti kewajiban seorang anak kepada orang tuanya ya. Entah kepada ayahnya atau kepada ibunya, itu demikian. Bahkan yang lebih diutamakan adalah adab seorang santri kepada gurunya. Bagaimana seorang santri itu harus sopan santun kepada gurunya ya. Tidak boleh membuat gurunya itu jengkel atau marah begitu. Ini adab seorang santri kepada gurunya, itu adalah kewajiban. Karena seorang santri atau murid bila mana sering menjengkelkan hati gurunya, kemudian gurunya tidak ridho, maka ilmunya tidak akan manfaat gitu. Tapi kalau seorang santri ini berbuat segala hal yang baik di hadapan gurunya, sehingga tatkala dia ini sudah bermasyarakat dan gurunya ridho, maka ilmunya akan bermanfaat. Begitu kurang lebih secara globalnya. Tanya Pak Yai, kalau adab seorang santri ketika belajar di kelas kepada gurunya itu bagaimana? Ya demikian juga ya. Di mana saja kalau seorang santri ingin ilmunya barokah, itu harus meletakkan diri sebagai seorang budak kepada tuannya, atau sebagai seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bahkan lebih-lebih nih ya, itu kalau seorang santri kepada gurunya. Dulu zaman Nabi SAW sebagai gurunya para sahabat, itu para sahabat bila mana duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW itu diumpamakan seakan-akan ada burung yang hinggap di kepalanya, sedangkan sahabat tersebut tidak ingin burung itu terbang. Apa yang dilakukan? Maka para sahabat itu kalau sudah duduk khusyuk di hadapan Nabi, demikian, mereka tidak akan toleh ke sana, toleh ke sini, tidak. Tapi betul-betul khusyuk. Itu diibaratkan agar burung yang diibaratkan hinggap di kepalanya itu tidak terbang. Kalau kita mengibaratkan ya, ada burung hinggap di sini, terus kita geleng-geleng begini, dia akan terbang. Akan tidak terbang, gimana burung tersebut? Maka orang itu harus diam. Gitu ya. Kurang lebih begitulah gambarannya para sahabat tatkala mereka duduk di hadapan Nabi SAW. Pak Kiai, guru sama orang tua itu yang lebih diutamakan itu siapa? Ya, kalau menurut para ulama, guru itu harus lebih diutamakan daripada orang tua. Kenapa demikian? Kita bicara secara umum ya, bahwa setiap orang tua itu akan membesarkan anaknya, bahkan juga mengantarkan seorang anak sampai tumbuh dewasa. Tapi apa yang mereka urusi kebanyakan adalah secara jasadnya kan gitu. Anak mulai kecil gitu ya, mulai dari lahir, kalau ibu misalnya ya, maka dia disusui kan begitu ya. Sedangkan ayahnya mencari maisha untuk memberi makan, kan demikian. Sehingga badan anak bayi tersebut lama-lama akan tumbuh dewasa seperti kalian ini, kan gitu. Itu berkat apa? Berkat perjuangan ayah dan ibu, kan demikian ya. Tapi kalau guru berbeda. Guru mungkin tidak mengurusi kalian ini kurus atau gemuk atau sehat tidak sehat, tapi yang diurusi adalah jiwa. Kalian ini mengenal Allah atau tidak mengenal Allah, mengenal Rasulullah atau tidak mengenal Rasulullah. Ya, diperkenalkan kepada dunia atau kehidupan dunia yang baik untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih mulia. Sehingga dikatakan kan kehidupan akhirat itu lebih kekal daripada kehidupan dunia. Nah, yang mengajari kekal hidup bahagia di akhirat adalah guru, kan begitu. Kalau orang tua membesarkan, memang kewajiban seorang
kepada kedua orang tuanya dan kepada gurunya ini sama-sama wajib untuk menghormat, taat dan sebagainya. Tapi prioritas utama adalah kepada gurunya. Tentu di sini adalah guru agama ya. Demikian kurang lebih. Terus bagaimana tanggapan Kiai kalau ada santri yang lupa dengan jasa-jasa gurunya? Kalau ada seorang santri yang lupa kepada jasa-jasa gurunya, ini ya terbalik itu ya. Ini termasuk santri yang durhaka, ya enggak? Memang tidak ada seorang guru ya yang mengatakan kepada muridnya, "Hei, kau muridku, kalau sudah kamu dewasa atau kamu sudah berhasil dalam pekerjaanmu, jangan lupa ya hormati saya." Itu enggak ada pesan demikian. Tapi kewajiban seorang murid kan demikian. Seperti juga kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Masa kalau ayahnya sudah tua dihardik-hardik kan enggak, kan durhaka namanya. Demikian juga murid. Kalau murid kemudian tidak menghiraukan gurunya, apalagi tidak menghormati jasa gurunya, ini murid durhaka. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah murid itu durhaka, ya mana bisa hidup enak di akhiratnya, kan demikian. Ya itulah. Ya Pak Kiai, kenapa sih santri itu kok kurang bebas ketika di pondok dibandingkan dengan teman-teman saya yang sekolah itu? Mereka bebas, bisa keluar, bisa main HP, pokoknya bebas lah. Oh, maksudnya kehidupan santri. Iya, kehidupan santri. Pesantren itu kan tempat pendidikan, dan formalisasi pesantren dalam kehidupan seseorang itu kan membentuk karakter seorang santri mulai dari dia bangun pagi sampai tidur malam sampai bangun lagi. Kan demikian. Itu diformat sedemikian rupa agar seorang santri itu mengenal agamanya dengan baik. Berbeda kalau sekolah. Kalau sekolah kan mereka berangkat pagi, misalnya 6:30, pulang jam 2 atau jam 3 selesai, nggak ada kewajiban. Tapi kalau pesantren nggak demikian. Pesantren itu seorang kiai atau pengasuhnya itu mengurusi santri bisa dikatakan 24 jam. Nggak ada jam kerja, nggak ada. Tapi kalau sekolah kan ada jam kerja, jam sekian sampai sekian. Maka murid-murid sekolahan juga bebas. Tapi apa hasilnya? Hasilnya tidak bisa dikontrol oleh sang guru tersebut. Nah, karena itu pendidikan pesantren itu mencetak generasi berikut, ya, atau generasi penerus itu luar dan dalam, ya. Sedangkan kalau di sekolah-sekolah kan hanya diajari pelajaran ini itu, misalnya fikih. Kalau sekolah-sekolah Islam ya, pelajaran fikih, pelajaran tauhid, ya, akhlak. Tapi kemudian pulang. Selanjutnya tergantung dari masyarakatnya, kan begitu. Masyarakat itu juga situasi keluarganya. Kalau keluarganya agamis, maka akan dibawa ke arah yang agamis, kan demikian. Tapi kalau keluarganya biasa-biasa saja atau ya umum-umum saja, walaupun dia belajar agama, keluar dari sekolah apa yang ditemui? Lingkungan yang kadang-kadang tidak mendukung terhadap kehidupan keagamaan. Beda dengan santri. Santri ini 24 jam dikenalkan, mulai dari sholat misalnya. Sholat diwajibkan berapa? 5 waktu berjamaah, kan gitu. Bahkan kalau telat jamaah itu bisa dianggap pelanggaran, ya. Entah dicopet, entah dimarahin, kan gitu. Biar apa? Biar tertib. Kalau sudah tertib, terbiasa semacam itu, bisa istiqomah. Nah, kalau seseorang dilatih mulai kecil bisa istiqomah sampai santri itu lulus atau sudah dewasa, ya. Usia-usia misalnya usia-usia menjelang pernikahan itu kan bisa dikatakan menjelang dewasa. Maka diharapkan santri itu mempunyai karakter yang bagus, keagamannya yang bagus, sehingga menjadi orang-orang atau generasi penerus sesuai dengan para ulama-ulama yang terdahulu. Begitu. Itu sebab kenapa tidak bebas. Ya. Terus kalau ada santri yang pacaran itu bagaimana tanggapan Kiai? Loh, kalau pacaran itu kan sudah jelas haram, ya. Hubungan laki dan perempuan bukan mahramnya, kan gitu. Ya itu jelas saja ini melanggar syariat. Kalau sudah melanggar syariat otomatis melanggar aturan pesantren. Bila mana pesantren tersebut melaksanakan syariat sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, kan gitu. Jangankan pacaran, kan gitu. Bersentuhan aja laki perempuan kan tidak boleh. Ya apalagi pacaran. Jelas ini dosa. Nah kalau sudah demikian ya barokahnya kurang, menghilangi keberkahan. Kadang-kadang ada seorang yang belajar di pesantren lama,
tapi banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan pesantren, akhirnya tidak manfaat ilmunya kan banyak. Bahkan ilmunya kadang-kadang menyesatkan. Jadi tokoh masyarakat tapi menyesatkan. Ya mau perbolehkan pacaran akhirnya jadi liberal. Kan begitu. Nah ini bahayanya. Bahaya kalau senang santri itu melanggar aturan pesantren yang telah ditertibkan oleh para kiai yang mereka adalah ulama-ulama, khususnya yang berpegang teguh dengan syariat. Gitu. Kiai, dahulukan mana sih khidmat sama belajar ilmu? Oh ya, kalau saya mendahulukan khidmat ya. Ada pameo bahasa Arab atau tamtsil atau kata mutiara kata ya. Dikatakan qaddimil khidmat ala ta'allum ya. Qaddimil khidmat ala ta'allum. Dulukan berkhidmat dibandingkan saat belajar, tapi ada kriterianya. Begini, seseorang sebagai santri ya, bila mana ada tugas dari gurunya, kamu berkhidmat, misalkan saja lebih mudah ya, misalnya ada satu waktu jam 7 sampai jam 8 misalnya pagi, ini masuk di kelas. Lantas ada seorang santri yang dipanggil oleh gurunya karena ada di satu ruangan yang kotor. Si santri ini dikatakan, kamu nyapu dulu ya, ini didulukan biar bersih. Maka si santri tersebut tidaklah menyapu dulu sebelum masuk di kelas. Jadi mendahulukan khidmat. Khidmat itu ada kalanya pada pribadi kiainya, ada juga khidmat kepada pesantren secara umum ya, atau juga kemaslahatan bagi para santri yang lain, kan begitu ya. Misalnya ada kebocoran apa itu, maka didulukan. Tapi kalau misalnya di suatu waktu itu ada pengajian, di sana tidak ada khidmat ya, memang kosong waktunya khidmat, maka santri agar dapat barokahnya ilmu dia harus masuk di kelas. Nah, kembali lagi, kalau ada dua hal yang bertentangan waktunya, maksudnya tidak sinkron ya, maka dulukan berkhidmat daripada belajar ilmu gitu ya. Ilmu itu ya apa, seperti fikih, tauhid ya, dan lain sebagainya. Itu semua ilmu itu penting untuk diketahui oleh para santri, tapi khidmat ini lebih penting. Kenapa? Karena di dalam khidmat itu ada satu pendidikan yang bisa mengatur hati seseorang. Tundukkah dia? Kan gitu ya. Atas perintah kiainya atau gurunya, kan begitu. Atau tidak tunduk. Ada kalanya orang itu begini, ini adalah orang yang alim, aku sudah ngerti, atau semua ilmu aku pelajari. Tapi tatkala ditugaskan oleh kiainya, maka dia mengatakan, siapa kiai itu? Itu kan dulu mantan guruku. Lah kayak demikian ini adalah kesombongan. Nah, sudah kita tahu bahwasanya makhluk yang paling sombong di dunia ini kan iblis. Ya dah. Apakah mau mengikuti iblis? Dia mengatakan santri, dia pandai belajar tapi tidak taat kepada gurunya. Sama dengan iblis. Naudzubillah min dzalik. Pak Yai, kalau ada santri yang sering menyakiti gurunya itu bagaimana tanggapannya Kiai? Wah, kalau ada santri sukanya menyakiti hati gurunya, ya dah. Jelas ini durhaka ya. Santri durhaka adalah santri yang senang menyakiti hati gurunya walaupun bukan ya, bukan di depan gurunya, kan gitu ya. Berkhianat kepada gurunya. Naudzubillah min dzalik. Pasti Allah murka juga. Sama dengan seorang anak menyakiti hati kedua orang tuanya. Bahkan gurunya ini lebih wajib untuk dihormati. Jadi kalau kita sebagai santri misalnya, kita melihat guru kita misalnya ini melakukan sesuatu yang kita kurang enak ya, kurang sreg gitu. Itu jangan seorang santri ini kemudian menegur gurunya, jangan. Maka dia harus bersabar kepada guru tersebut. Misalnya ada seorang santri yang duduk-duduk biasa, sedangkan gurunya ini salah paham terhadap apa yang dilakukan oleh santrinya, langsung dipukul. Padahal si santri ini bukan pelaku keonaran, tapi temannya. Kan mungkin terjadi. Sedangkan kiainya dikira dia ini yang melakukan keonaran, tiba-tiba dipukul. Kan tidak salah ini. Itu sebagai adab seorang santri, jangan langsung membantah. Pak Kiai bukan saya, tidak begitu caranya. Ya dah, diamkan saja. Adapun urusan kiainya dengan Allah itu urusan kiai dengan Allah. Lah kita sebagai murid, kita ada cara. Misalnya dengan cara bertanya yang baik. Mohon maaf Pak Kiai, sebenarnya tadi bukan saya, tapi teman saya, tapi tidak apa-apa lah Pak Kiai, saya dapat barokahnya. Insya Allah pukulan Kiai ini adalah vitamin bagi saya. Karena di dalam mutiara kata Arab dikatakan Dorbul Habib Zabib.
Darbul habib zabib. Apa artinya? Pukulan seorang yang dicintai itu zabib, seperti kismis. Menurut orang Arab, orang yang sering makan kismis itu otaknya menjadi tajam, menjadi pandai. Jadi kalau seorang guru memukul murid, itu ya sebenarnya itu adalah ibarat vitamin, suplemen kata orang sekarang, ya dah. Nah juga Imam Syafi'i radhiyallahu taala juga mengatakan, isbir ala qurril jafa min muallimin, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Isbir ala qurril jafa min muallimin. Sabarlah kamu atas kekerasan dari seorang guru, ya. Isbir ala qurril jafa min muallimin. Muril jafa itu ya misalnya keras gurunya, ya. Tapi keras tujuannya baik kan gitu. Maka kita harus sabar sebagai murid kan gitu. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena gagalnya ilmu itu kalau kalian atau kalau kita ini lari menjauh dari guru tersebut. Misalnya dijewer, aku nggak suka sama guruku ini, dia suka menjewer. Ayahku aja tidak pernah menjewer misalnya. Ini bukan ajaran ulama salaf, ya. Tapi ulama salaf tidak mengajarkan begitu. Seorang murid sudah dia pasrah pada gurunya. Adapun bila mana ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada gurunya, ada dua kemungkinan. Ini dengan cara bertanya yang halus agar gurunya tidak tersinggung hatinya. Kedua, melewati orang sekira orang tersebut bisa bicara dengan gurunya. Misalnya ya, kita melihat guru kita kurang pas, kita ingin protes. Jangan kita yang protes, jangan. Lewatkan kepada orang lain. Misalnya lewat pada Pak Lurah misalnya. Pak Lurah, guru saya itu kok mengambil yang bukan haknya ya. Coba sih Pak Lurah tanya-tanya. Gitu caranya, ya dah. Kita laporan kepada orang yang kira-kira bijaksana itu boleh. Bukan kita mengatakan, Pak Kiai, kenapa engkau menggunakan sesuatu yang bukan hakmu? Bukan gitu adab seorang santri, ya dah. Maka santri itu kurang lebih harus husnudzon kepada guru-gurunya. Adapun urusan gurunya dengan Allah SWT itu urusan gurunya. Tapi kita sebagai murid, itulah sikap kita begitu. Dan begini, setiap ulama kan punya guru. Ini maksudnya ulama yang benar ya. Kan pasti punya guru. Dulu tatkala sang ulama ini masih menjadi santri, demikian juga dia berlaku. Nah sekarang yang dulu jadi santri, kemudian sekarang jadi ulama, punya santri kan gitu kan, punya murid. Lah muridnya pun kalau ingin jadi ulama, tirulah akhlak gurunya yang dulu itu pasrah kepada kiainya. Begitulah kurang lebih. Nanti tatkala si murid ini menjadi ulama, dia kan punya murid lagi kan. Demikian dan seterusnya, itu estafet yang diajarkan oleh para ulama salaf sebagai seorang murid kepada syekhnya, ya. Itu tata adab sopan satunya begitu. Apa pendapat Kiai apabila ada satu pendidikan Islam yang mana di dalam pendidikan itu antara laki-laki dan perempuan ketika belajar itu campur aduk? Muridnya maksudnya murid laki-laki dan perempuan. Yang jelas ini kalau campur aduk tanpa ada sekat itu kan melanggar syariat. Kalau misalnya pendidikannya saja melanggar syariat, bagaimana akan mendapatkan ilmu yang manfaat terhadap penetapan syariat, gitu ya? Penerapan syariat itu akan bisa dilakukan kalau di dalam pendidikan tersebut menerapkan syariat itu di dalam lingkup yang kecil kan begitu. Jadi ya kalau saya jelas kurang sepakat gitu ya. Maka apabila ada suatu pesantren yang di situ ada santri laki-laki dan santri perempuan, hendaklah ada tempat-tempat yang disekat, gitu ya. Tempat kelasnya disekat. Kalau lebih baik lagi kelasnya ini berbeda-beda, gitu ya. Jadi kelas perempuan sendiri, kelas laki-laki sendiri, begitu. Agar apa? Tidak melanggar syariat. Jadi suatu pesantren atau tempat pendidikan kalau sudah sejak awal dibangun ini taat pada syariat, maka dia akan bagus dan kelak alumni-alumni dari situ adalah pejuang-pejuang tatbikus syariah atau ditegakkan syariat di muka bumi. Tapi kalau sejak awal cara mendidiknya aja salah, misalnya cara mendidiknya aja kumpul laki dan perempuan, bagaimana bisa menegakkan syariat? Kan tidak mungkin kan gitu. Karena itu kita berharap kepada pondok-pondok pesantren di mana saja berada ya, khususnya milik warga Ahlussunnah wal Jamaah. Ayo ditata ulang. Bila mana ada di situ sistem ya yang melanggar syariat, ayo kita benahi. Beda loh ya. Orang yang melanggar syariat misalnya bermaksiat itu, dia sendirian bermaksiat kepada Allah, maka mudah untuk bertobat, ya. Karena Allah itu kan juga Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya dah.
Bahkan sebesar apapun, gitu, sebesar apapun dosa seseorang, kalau dirinya ini mohon ampun kepada Allah, kemungkinan besar Allah mengampuni. Tapi kalau mengatur suatu tempat pendidikan, ini kan bukan maksiat yang dalam artian maksiat kepada Allah. Dia mengatur tempat pendidikan yang salah. Salah maksudnya di situ ada campur aduk antara laki dan perempuan yang itu maksiat terstruktur. Ini tidak mudah. Untuk bertobat tidak mudah. Ya, sangat berbeda dengan tadi itu ada orang maksiat kemudian bertobat kepada Allah. Ini struktur yang dibangun, tapi strukturnya itu melanggar syariat, jelas berdosa. Terus kalau ini berkesinambungan, maka yang memulai dari struktur yang salah tadi itu akan mendapatkan dosanya terus kiriman dosa dan seterusnya. Ini kan bahaya ya, akan bertumpuk-tumpuk begitu. Apalagi kalau kemudian santri laki dan santri perempuannya itu karena terbiasa kumpul campur aduk di pesantrennya mengatakan, oh ternyata ikhtilat campur aduk itu tidak haram, maka kita boleh sajalah ketemu laki-laki berangkulan, tidak apa-apa, dulu di pondok begitu. Pasti dosanya itu yang mentaksis atau yang kiainya yang membuat aturan salah tersebut. Ini bahaya. Dia tidak ikut apa-apa, setelah sudah meninggal dunia ternyata dosa dari perilaku murid-muridnya ini terus terkirimkan kepada si peletak dasar di pesantren yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Ini bahaya ya. Karena itu para santri ya diharapkan memahami semacam demikian, khususnya juga para pengasuh pesantren. Bila mana ada satu sistem di pesantren itu yang tidak sesuai dengan syariat, ayo dibenahi agar kita tidak banyak tanggung jawab kelak di akhirat di hadapan Allah SWT, tidak menanggung dosanya orang banyak, khususnya adalah para santri-santri yang keluaran dari pesantren tersebut. Cukup saya kira ya. Ya alhamdulillah kita telah mendapatkan ilmu-ilmu dari Pak Kiai. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua, juga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.